Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semua. Pada kali ini kita akan membahas tentang histogram dan poligon frekuensi. Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya, agar kakak tambah semangat bikinin video buat kalian. Oke, langsung aja kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, histogram dan poligon frekuensi. Histogram sangat berhubungan dengan tabel distribusi frekuensi. Histogram adalah grafik yang menyajikan data dari tabel distribusi frekuensi. Sumbu horizontal pada histogram menyatakan suatu kelas dan sumbu vertikal menyatakan frekuensi. Histogram digambarkan di atas sumbu horizontal dan vertikal. Jika data yang disajikan dalam bentuk histogram adalah data dari tabel distribusi frekuensi tunggal, maka sumbu horizontal menyatakan pengamatan atau nilai pada data. Sedangkan sumbu vertikal menyatakan frekuensi dari pengamatan data. Jika data yang disajikan dalam bentuk histogram adalah data dari tabel distribusi frekuensi berkelompok, maka sumbu horizontal menyatakan kelas-kelas, sedangkan sumbu vertikal menyatakan frekuensi dari kelas-kelas. Histogram dengan persegi panjang di mana antar persegi panjang satu dengan lainnya tidak terdapat jarak. Untuk histogram dari data pada tabel distribusi frekuensi kelompok, setiap persegi panjang mewakili kelas tertentu. Lebar persegi panjang menunjukkan panjang kelas, sedangkan tinggi persegi panjang menyatakan frekuensi kelas. Langkah-langkah untuk membuat histogram adalah sebagai berikut. Yang satu, buatlah sumbu horizontal dan vertikal yang saling berpotongan tegak lurus. Yang kedua, buatlah skala yang sama besar untuk kedua sumbu. Skala pada sumbu horizontal tidak perlu sama dengan skala pada sumbu vertikal. Untuk histogram yang menyajikan data dari tabel distribusi frekuensi tunggal, tuliskan nilai data pada sumbu horizontal dan frekuensi pada sumbu vertikal. Untuk histogram yang menyajikan data dari tabel distribusi frekuensi kelompok, tuliskan tepi bawah kelas dan tepi atas kelas pada sumbu horizontal dan frekuensi setiap kelas pada sumbu vertikal. Gambarlah persegi panjang untuk setiap nilai pada data yang berasal dari tabel distribusi frekuensi tunggal dan setiap kelas pada data yang berasal dari tabel distribusi frekuensi kelompok. Tinggi persegi panjang menunjukkan frekuensi dan nilai dan kelas pada data. Untuk lebih jelasnya, perhatikan histogram untuk data sumbangan untuk kegiatan amal, contoh di video sebelumnya ya, untuk nilai akuntansi 60 siswa SMK Putra Bangsa kelas 12. Nah, dari diagram batang bisa kita lihat ya, histogram data sumbangan kegiatan amal pada soal 22. Nah, ini frekuensinya ya. Ini untuk nilai data sumbangan ya. Nah, ini harus rapat ya, harus rapat, tidak boleh ada celah. Nah, ini 10 ya. Terus ini 20, ini sumbangannya 30. Nah, ini di sini 40, sini 50. Nah, ini sumbangannya dalam ribuan rupiah. Ini data tunggal ya. Untuk data tunggal seperti ini, rapat ya, tidak boleh ada celah. 10 sampai 20, ntar 20 sampai 30. Terus ini 30 sampai 40, 40 sampai 50 ya jarak. Terus yang berikutnya ini data kelompok ya, hasil nilai ulangan akuntansi SMK Putra Bangsa. Nah, ini kita cari titik tengahnya ya. Jadi di sini 9,5 sampai 22,5, terus 22,5 sampai 35,5, terus 35,5 sampai 48,5. Jika Anda menarik garis dari setiap titik tengah bagian sisi atas setiap persegi panjang pada histogram, maka akan diperoleh poligon frekuensi.
Poligon frekuensi dari data sumbangan kegiatan amal disajikan sebagai berikut. Nah, ini dari mulai 0 ya, terus ditarik ke titik tengahnya. Nah, titik tengah batang. Lalu ke sini juga ya, titik tengah batang yang 20, terus titik tengah batang yang 30, terus 40, terus 50. Nah, ini poligon frekuensi dan histogram data sumbangan dalam ribuan rupiah. Nah, kalau ini poligon frekuensi data kelompok ya. Jadi menggunakan tepi atas sama tepi bawah ya. Ini tepi bawah, ini tepi atasnya ya. Nah, ini dari sini di tengah-tengah dari ujung titik batangnya ya. Nah, ini untuk poligon frekuensi. Kalau ini histogramnya 9,5, 22,5, 35,5 sampai 48,5, 48,5 sampai 61,5. Nah, ini batas bawah, batas tepi bawah, nih tepi atas. Nah, ini tepi bawahnya, nih tepi atasnya gitu. Jadi ini poligon frekuensi dan histogram nilai ulangan akuntansi SMK Putra Bangsa. Sampai sini ada pertanyaan adik-adik? Jadi langkah-langkahnya, yang pertama kakak ulangi lagi ya. Buatlah sumbu horizontal dan sumbu vertikal yang saling berpotongan tegak lurus. Terus buat skala yang sama besar untuk kedua sumbu. Nah, skala pada sumbu horizontal tidak perlu sama dengan skala sumbu vertikal. Untuk histogram data tunggal, frekuensi tunggal, tabel distribusi frekuensi tunggal, tulislah nilai data pada sumbu horizontal dan frekuensi pada sumbu vertikal. Untuk histogram yang kelompok ya, tulis tepi bawah kelas sama tepi atas kelas gitu. Jadi seperti ini contohnya ya. Jadi langsung ke 10, 20, 30, 40, 50. Dan ini rapat ya. Ini sumbangannya gitu. Jadi yang menyumbang 10.000 ada 11 orang lebih ya. Yang nyumbang 20.000, nah ya sekitar di bawah 10 orang. Yang menyumbang 30.000 ya sekitar 15 orang ya. Yang menyumbang dalam 40.000 sekitar 20 orangan. Yang menyumbang 50.000 sekitar 5 orang. Nah, ini menggunakan langsung datanya. Yang beda dengan yang berkelompok. Kalau kelompok pakai tepi bawah sama tepi atas. Kalau tepi bawah, batas bawah dikurang 0,5. Kalau tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Nah, itu tentang histogram. Nah, ini histogramnya batangnya. Kalau poligon garisnya ya, poligon frekuensi. Dan ini cenderung naik turun, terus naik terus turun lagi. Atau jumlahnya gitu, jumlah sumbangannya gitu. Jumlah sumbangannya lebih banyak di 40.000, ada 20 orang. Nah, ini yang tertinggi nih, 40.000. Terus kalau untuk nilai ulangan di sini antara 74,5 sama 87,5 itu ada 20 orang lebih ya. Nah, ini yang tertinggi histogramnya. Untuk sumbangannya juga ya, di sini ada 40.000 ya, 20 orang. Nah, ini histogramnya. Untuk histogram dan poligon digabung jadi seperti ini gitu. Jadi ada batang, ada garisnya gitu. Mungkin ada pertanyaan untuk histogram dan poligon frekuensi. Ini yang data tunggal ya, ini yang data kelompok. Nah, ini bisa dibedakan ya, ini batas tepi bawah, tepi atas, dan di tengah-tengah batang ya di sini. Ya, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga ilmu yang kakak berikan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan isi kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.